Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak ibu yang soleh-soleha, apa kabar hari ini? Nah, kalian jawab Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Sekali lagi ya. Apa kabar hari ini? Baik, Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Pada hari ini kita akan belajar mengenai materi menyambut usia balik. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah 1. Menyebutkan tanda-tanda balik atau kedewasaan dengan benar. 2. Membuat paparan mengenai tanda-tanda usia balik dalam pandangan ilmu fikih dan ilmu biologi dengan benar. 3. Membiasakan sikap bersyukur, taat beribadah, dan bertanggung jawab. Seiring berjalannya waktu, tentu kalian akan mengalami perubahan-perubahan. Nah, coba kalian perhatikan gambar berikut. Di fase mana kamu sekarang? Kalian akan mengalami perubahan yang terjadi pada diri kalian, baik itu secara fisik maupun secara mental. Secara fisik, tentu saja jelas awalnya kalian itu dari bayi sampai besar, sampai kalian bisa belajar duduk, belajar berjalan, bermain, bahkan secara mandiri kalian sudah bisa mengerjakan aktivitas sendiri tanpa bantuan orang lain. Nah, itu menandakan perkembangan kalian sudah mulai berkembang dari yang tidak bisa apa-apa menjadi bisa menjalankan aktivitas. Materi ini sangat penting untuk dipahami karena akan berhubungan dengan kewajiban kita dalam menjalankan syariat agama sesuai usia kita atau yang sering disebut dengan balik. Nah, apa sih balik itu? Secara bahasa, balik berarti sampai. Menurut istilah, balik adalah kedewasaan bagi seorang muslim. Bagi laki-laki ditandai dengan keluarnya mani atau mimpi basah, sedangkan bagi perempuan ditandai dengan keluarnya haid atau menstruasi. Untuk lebih jelasnya, mari kita belajar tentang tanda-tanda balik. Kita akan belajar tanda balik dalam pandangan ilmu fikih dan juga ilmu biologi. Pandangan ilmu fikih merupakan hasil dari para ulama fikih, sedangkan menurut ilmu biologi merupakan hasil penelitian dari ilmuwan yang menekuni bidang biologi. Mari kita simak penjelasan berikut. Tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Apakah kalian telah mengetahui tanda-tanda balik menurut ilmu fikih? Apakah ada perbedaan antara anak laki-laki dan anak perempuan? Mari simak penjelasan berikut. Pada anak laki-laki, tanda ia sudah memasuki usia balik ditandai dengan mimpi basah. Biasanya mimpi basah ini terjadi ketika usia 9 tahun atau lebih. Apabila mimpi basah itu terjadi, maka kalian bukan anak-anak lagi ya, tapi sudah tergolong balik atau dewasa. Dan tidak jarang, mimpi basah juga terjadi pada anak perempuan loh. Anak yang mimpi basah sedang berhadas besar atau sering disebut dengan junub. Agar suci dari hadas besar, maka ia harus mandi wajib terlebih dahulu. Tahukah kalian nama air yang keluar waktu mimpi basah? Nah, itu adalah air mani atau sperma. Nah, sekarang tanda balik bagi anak perempuan, yaitu ditandai dengan haid atau keluarnya darah dari alat kelamin perempuan. Setiap perempuan kodratnya pasti akan mengalami yang namanya menstruasi atau haid. Jika itu sudah terjadi, menandakan bahwa kalian sudah memasuki usia balik. Datangnya awal haid sebagai tanda balik tidak bisa dipastikan usia berapa kalian akan mengalaminya. Kalian harus siap menyambut perubahan yang terjadi akibat sudah balik tersebut. Nah, sekarang kita akan membahas tentang balik berdasarkan ilmu biologi. Biologi ialah ilmu yang mempelajari tentang keadaan atau sifat makhluk hidup, baik manusia, binatang, ataupun tumbuhan. Biologi secara khusus dan mendalam mempelajari perkembangan manusia. Tahap perkembangan manusia antara lain usia remaja atau puber, masa puber pada anak laki-laki dan anak perempuan.
Pada anak laki-laki memiliki hormon testosteron. Hormon ini berguna untuk menghasilkan sperma di dalam testis. Hormon ini juga mengatur hadirnya tanda-tanda seksual sekunder yang ditandai dengan adanya perubahan fisik meliputi wajah yang tumbuh kumis, janggut, dan jambang. Selain itu, tumbuh juga rambut pada bagian tertentu yang bisa juga ciri-cirinya badan terlihat lebih kekar dan berotot. Tumbuhnya jakun dan suara yang terdengar lebih berat. Sedangkan perkembangan pada anak perempuan yaitu dipengaruhi oleh hormon estrogen dan progesteron. Hormon ini berguna untuk mematangkan ovum dan mengatur perkembangan seksual sekunder. Hal ini ditandai dengan perubahan fisik pada perempuan. Perubahan itu antara lain terjadi pada pinggul dan payudara yang mulai membesar, tumbuhnya rambut pada alat kelamin dan ketiak. Hormon estrogen juga menyebabkan kulit perempuan menjadi lebih halus dibandingkan laki-laki. Selain itu, perempuan juga akan mengalami menstruasi atau haid. Haid adalah gugurnya sel telur atau ovum karena tidak dibuahi oleh sperma bersama dengan lapisan dinding rahim. Peristiwa ini ditandai dengan keluarnya darah melalui alat kelamin perempuan. Haid biasanya terjadi setiap 28 hari sekali. Jadi, jika kalian telah memasuki remaja dan mengalami menstruasi, jangan takut ya, karena itu peristiwa pada perempuan. Perubahan fisik yang dapat dilihat antara lain, pertumbuhan badan bertumbuh semakin cepat, gerak menjadi lebih aktif, dan nafsu makan semakin meningkat. Suara juga menjadi lebih merdu dari biasanya. Anak laki-laki dan anak perempuan yang sudah mempunyai tanda-tanda berikut, maka harus mandi wajib. Nah, berikut adalah tata cara mandi wajib. Yang pertama, mencuci kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. Mencuci alat kelamin dengan tangan kiri. Membersihkan tangan kiri pakai sabun. Selanjutnya berwudu, menyela-nyela rambut kepala dengan air, menuangkan air pada anggota badan, dan yang terakhir membasuh kaki. Dan selanjutnya berikut adalah kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh anak yang telah balik. Yang pertama, kewajiban mukallaf. Apa sih mukallaf itu? Mukallaf artinya orang dewasa yang wajib menjalankan hukum agama. Semua aturan agama wajib kalian indahkan. Aturan dalam akidah atau keimanan, ibadah, dan akhlak. Kewajiban mukallaf terdiri dari sholat fardu, menutup aurat, mencari ilmu, puasa Ramadan, dan berbakti kepada orang tua. Nah, bagaimana pemaparan materi hari ini? Sudah mengerti? Alhamdulillah. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum.